Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nizar Bukhari dengan NPM 20001158. Baik, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai constraint posting, yang mana ini adalah tugas dari sebuah mata kuliah, yaitu kecerdasan buatan. Nah, untuk soalnya yaitu untuk kasus masalah pertama pada pembahasan sebelumnya, bagaimana langkahnya penyelesaian jika menggunakan metode CP. Nah, jawabannya untuk memecahkan masalah perencanaan dengan menggunakan metode constraint posting dalam kurung CP terhadap beberapa langkah yang harus dilakukan secara rinci dan detail seperti berikut. Pertama, identifikasi tujuan akhir, goal dan batasan-batasan constraint. Langkah pertama dalam menggunakan CP adalah mengidentifikasi tujuan akhir dan batasan-batasan yang harus dipenuhi. Tujuan akhir bisa berupa situasi atau kondisi yang ingin dicapai, seperti menyelesaikan sebuah proyek atau mencapai tujuan keuangan dalam jangka waktu tertentu. Sementara itu, batasan-batasan bisa berupa keterbatasan waktu, sumber daya, atau kendala-kendala lain yang harus dipertimbangkan. Kemudian, IR representasikan tujuan dan batasan dalam model matematika. Setelah tujuan akhir dan batasan-batasan diidentifikasi, selanjutnya adalah mempresentasikan tujuan dan batasan tersebut dalam bentuk model matematika. Model ini harus menggambarkan batasan dan persyaratan yang harus dipenuhi dalam bentuk persamaan dan ketidaksetaraan matematis. Nah, kemudian tentukan algoritma optimasi yang digunakan. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan algoritma optimasi yang digunakan untuk memecahkan masalah. Ada beberapa teknik optimasi yang dapat digunakan dalam CP, seperti algoritma pencarian lokal, algoritma pencarian global, atau algoritma heuristik. Nah, selanjutnya, implementasi model dan algoritma dalam solver. Setelah algoritma optimasi ditentukan, selanjutnya adalah mengimplementasikan model dan algoritma tersebut dalam solver atau perangkat lunak khusus yang empat. Nah, digunakan untuk memecahkan masalah. Solver akan memproses model dan memberikan solusi yang memenuhi batasan dan persyaratan yang ditentukan. Kemudian validasi dan evaluasi. Solusi setelah solusi ditemukan, langkah terakhir adalah melakukan validasi dan evaluasi solusi tersebut. Solusi harus diverifikasi dan divalidasi untuk memastikan bahwa batasan dan persyaratan yang ditentukan terpenuhi. Selain itu, solusi juga dievaluasi dari segi efisiensi dan efektivitas dan keefektifannya dalam mencapai tujuan akhir. Contohnya, on C,A dan on B,D. Kemudian on C,A dapat dicapai dengan stuck C,A. Juga on B,D dapat dicapai dengan stuck PD. Nah, kemudian di sini clear A, holding C, stuck C, A, empty on C, A. Kemudian di sini ada clear A, holding C, stuck C, A, empty clear A, holding C, clear D. Holding B, stuck B, D, empty clear D. Nah, holding B. Kemudian clear C, on table C, empty pick up C, holding C, on table C, empty. Kemudian clear B, on B, A, empty unstuck B, A, holding B, clear A, on B, A, empty. Nah, penyelesaian masalah unstuck B, A, stuck B, D, pick up C, stuck CA. Dalam kesimpulannya, untuk memecahkan masalah perencanaan dengan menggunakan metode constraint posting CP, langkah-langkah yang harus dilakukan secara rinci dan detail adalah identifikasi tujuan akhir dan batasan. Representasi tujuan dan batasan dalam model matematika, menentukan variabel dan parameter, menentukan algoritma optimasi, mengimplementasikan model dan algoritma dalam solver, serta melakukan validasi dan evaluasi solusi. Nah, ini dia dari buku Optimized Modeling with Spreadsheet oleh Ken R. Baker. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dikarenakan saya masih dalam proses tahap ajar. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.